lakukanlah sedikit tetapi mudah untuk dilakukan. Karena satu langkah menuju kebaikan merupakan suatu hijrah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang di podcast Media Solo. Bersama saya Silmi Aisyah, penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Gayam. Sahabat Media Solo, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Pada saat momen-momen tahun baru Hijriah ini pasti kita akan kembali mengingat momentum yang bersejarah dalam agama Islam, yaitu hijrah Rasulullah dari Makkah menuju ke Madinah. Tapi bagaimana cara kita meneladani hijrah Rasulullah ke dalam kehidupan sehari-hari kita di era yang modern seperti sekarang ini? Untuk membahas itu lebih lanjut, akan bersama kita pada kali ini narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Listiawati SHI, penyuluh agama Islam KUA Gayam. Selamat datang Ibu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lis? Alhamdulillah sehat Mbak Silmi. Gimana dengan Mbak Silmi? Alhamdulillah Bu Lis, saya juga sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Lis, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meneladani hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sesuai dengan momentum, karena sebentar lagi kita memasuki tahun baru Hijriah, 1448 Hijriah. Sebelum membahas lebih lanjut, sebenarnya makna hijrah sendiri itu apa ya, please? Oke. Siap, terima kasih Mbak Silmi. Ini pertanyaan yang sangat mendasar dan krusial. Jadi jika kita lihat dari segi bahasa, hijrah berarti berpindah atau meninggalkan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahalahu anhu. Jadi seorang muslim yang sejati adalah dia yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah atau muhajir, dialah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi dari hijrah adalah transformasi nilai. Perpindahan dari Darul Kufur menuju Darul Islam, perpindahan dari sisi-sisi yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Gitu Mbak Silmi. Berarti berhijrah itu bukan hanya berpindah secara fisik atau merubah gaya berpakaian saja, tetapi memperbaiki hati, niat, atau mencari keridhaan Allah, begitu ya, Bu Lis? Betul sekali Mbak Silmi. Lalu kalau pada zaman sekarang kan yang dihadapi bukan seperti pada zaman Rasul, masyarakat yang mendapat intimidasi dari kaum kafir gitu. Bagaimana bentuk meneladani hijrah yang sesuai dengan zaman kita ini? Oke, baik Mbak Silmi.
Jadi hijrah zaman Rasulullah dengan zaman sekarang ya di era milenial itu sangat berbeda jauh ya. Kalau secara di era kontemporer, secara kontekstual, hijrah itu bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama yakni hijrah intelektual, di mana kita harus bisa berpindah dari zaman jahiliyah menuju zaman intelektual. Jadi kalau zaman sekarang ini tantangan kita ya di zaman era-era digital itu kan banyak sekali konten-konten yang isinya hoax ya. Jadi kita harus pandai-pandai menyaring informasi dengan cara kita tabayun dulu apakah informasi yang kita dapat itu benar adanya atau tidak. Dalam arti tanda kutip sebelum kita share sesuatu harus kita saring dulu begitu Mbak Silmi. Itu yang pertama ya. Hijrah intelektual. Yang kedua ini Mbak Silmi ada hijrah moral atau akhlak ya. Zaman sekarang ini apalagi Gen Z ini banyak sekali yang lebih mementingkan kehidupan pribadinya atau lebih individual, mementingkan egonya sendiri. Jadi harus bisa berpindah ke karakter yang lebih altruis, yakni dia bisa peduli terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang kedua Mbak Silmi. Yang ketiga, yakni ada hijrah profesional, yakni bagaimana kita memperbaiki orientasi kinerja kita yang awalnya kita bekerja hanya untuk mendapatkan materi duniawi saja, kita beralih menjadi suatu ladang ibadah dan suatu pengabdian kepada umat. Jadi begitu Mbak Silmi. Berarti hijrah di zaman sekarang itu ruang lingkupnya sangat luas ya Bu, Iya, mencakup kehidupan kita sehari-hari. Kemudian jika Nabi Muhammad SAW mengajarkan hijrah ya, sebagai perjalanan menuju ridho Allah, maka di era sekarang ini kebiasaan apa yang harus kita, kebiasaan baik ya, kebiasaan baik apa yang perlu kita mulai untuk sekarang ini? Baik Mbak Silmi, jadi setiap orang itu memiliki hijrahnya masing-masing. Seperti halnya jika seseorang sudah terbiasa membuat konten-konten yang negatif, bisa beralih menjadi konten yang positif dan bernilai ilmu. Apalagi ada yang sering membuat konten-konten menghujat, berarti beralih ke yang lebih positif. Yang terbiasa dengan kata-kata yang kasar, beralih dengan kata-kata yang menyejukkan. Yang intinya itu bisa dilakukan dengan secara istiqomah. Begitu Mbak Silmi. Di sini Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi kita harus berusaha mengubah apa yang ada pada diri kita agar menjadi lebih baik. Itu Mbak Silmi. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita pada siang hari ini. Lalu apa pesan tulis ini untuk di penutup ini ya Bulis? Apa pesan untuk pendengar podcast Media Suluh ini yang sedang ingin berhijrah? Baik Mbak Silmi, jadi pesan untuk sahabat Media Suluh yang ingin melakukan hijrah, jangan menunggu menjadi sempurna untuk memulai berhijrah. Mulailah dari sekarang, mulai dari diri sendiri, ya. Lakukanlah sedikit tetapi mudah untuk dilakukan. Karena satu langkah menuju kebaikan merupakan suatu hijrah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah, luar biasa sekali sahabat media Sulu ya, pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih Bu Lis atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan pencerahan yang sangat mencerahkan, terutama bagi saya Gen Z Gen Z ya. ini ya. Baiklah sahabat media Sulu, demikianlah pembahasan kita mengenai meneladani hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya Silmi Aisyah yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.